Halo, ketemu lagi dan saya Ngura dari Pintar Saham, tempat kamu mendapatkan insight yang bisa bikin tentang investasi yang bisa bikin kamu cuan. Kali ini saya bakal sharing terkait dengan saham Total Bangun Persada yang akan membagikan dividen sebesar Rp100 per lembar, atau itu setara dengan dividen yield di atas 20%. Bayangin, kayaknya ini yang the biggest so far ya di 2023 ya. Setidaknya besok, tanggal 22 Mei, kira-kira bagaimana prospeknya? Karena biasanya setelah exit kan dia bakal pasti turun tuh langsung tuh. Apakah masih oke atau bagaimana? Jadi saya coba share ya kait dengan Total Bangun Persada. Jadi di 2013 saya masuk saham, mulai investasi saham saya dari 2013, dan di 2013 itu totalnya salah satu yang populer ya waktu itu ya. Karena dia emang rajin mengasih dividen, kemudian kinerjanya juga oke, jadi dia perusahaan konstruksi dan sebagainya, cuman memang dia fokus di pelanggannya yang kategori swasta saja. Jadi sama sekali tidak ada pelanggannya yang kategori pemerintah. Pemegang saham pengendalinya PT Total Inti Persada. Kemudian kalau kamu cek di sisi historicalnya dia terkait dengan dividen, itu memang secara konsisten selalu membagi dividen, tidak pernah putus sama sekali, dan rekornya Rp100 di tahun ini. Pertanyaannya kok bisa? Padahal laba di 2022 kan turun ya. Jadi hal yang kamu cek adalah ada namanya ekuitas. Nah, di ekuitas itu, ini ya, jadi saya lihat di laporan keuangannya total di tahun 2022, kamu tinggal cek di bagian ini nih, saldo laba yang belum ditentukan penggunaannya. Jadi ini merupakan laba yang menumpuk dari tahun ke tahun. Misalnya gini, kan ada laba bersih. Laba bersih itu kan ada yang dibagi sebagai dividen. Nah, sisanya itu antara dijadikan cadangan atau ada istilahnya laba yang belum ditentukan penggunaannya. Jadi ketika memang laba yang terus terakumulasi tiap tahun itu memang belum diketahui penggunaannya, ya biasanya antara dibagi sebagai dividen atau, tapi paling sering sih dibagi sebagai dividen ya. Sehingga bisa dibilang ini ya luar biasa sih jatuhnya ya untuk para pemegang saham total dari 300-200 itu bakal luar biasa, cuannya banyak banget. Nah, sekarang pertanyaan kan prospek ke depan nih. Kalau dari sisi laba memang yang terbaru di 2000 kuartal 1 dari 2023 labanya si total sendiri memang kalau saya lihat dari sini tumbuh tipis ya dibandingkan tahun lalu. Coba saya besarin dulu deh. Nah, ini dia. Jadi untuk kuartal 1 2023 yang sudah keluar, eh, laba bersihnya emang tumbuh tipis ya dibanding tahun sebelumnya. Sedangkan targetnya si total sendiri, kalau saya cek di eh, artikel dan sebagainya, dia menargetkan 30% kontrak baru sebesar 2,6 triliun. Nah, laba bersihnya ditargetkan 95 miliar di tahun 2023. Itu ya. Kemudian kalau saya cek lagi berdasar ini dia, pertama kita ke sini dulu deh. Kalau kita lihat kan labanya total sebenarnya tahun lalu itu 91 M nih, ya kan? Sedangkan dia menargetkan tahun 2023 95 M. Jadi kalau saya hitung-hitung, oke 95 M, maka sebenarnya tumbuhnya cuma 3,65% saja, ya kan? Nah, terus saya lihat kalau based on 12 trailing months, sebenarnya YoY-nya sudah tumbuh, belum nggak terlalu tumbuh ya, malah secara year-on sekali lagi 12 trailing months ya, bukan year on year kuartal satu ke kuartal satunya aja, tapi 12 trailing months-nya ya belum tumbuh karena kan 12 trailing months-nya Q1 2022 di 97, Q1 2023 di 94, sehingga belum tumbuh. Tapi karena dia targetin 95 M, maka 3,66. Jadi misalnya saya buat proyeksinya nih, saya pakai valuation base-nya price earning ratio-nya 5 years, rata-rata 5 tahun. Kemudian diperoleh kan seperti ini ya, rata-rata maksimum minimum. Sehingga dengan EPS hanya tumbuh 5% aja, maka EPS di angka 28, harga yang dengan PI 9-nya hanya di 273 saja. Bagaimana dengan price book value-nya? Nah, price book value-nya sendiri memang udah terlihat sih over ya. eh, Q1-nya itu juga tipis tumbuhnya, average growth-nya cuma 3% kalau 3 tahun terakhir, dan kalau based on itu dengan hanya tumbuh 3% aja,
maka 458 dengan asumsi PBV di angka 1,22. Oke, nah itu sekarang kita kan cuman saya nggak banding nama yang lain dulu ya. Saya coba lihat dulu sebenarnya si Total ini yang membuat dia beda dengan perusahaan konstruksi lain di Indonesia itu seperti apa. Oke, ini saya ambil dari laporan tahunan Total di 2022. Oke, ada Customer Satisfaction Index, target kontrak baru, pencapaian, kemudian ROE. Nah, return on equity-nya hanya di angka 7,39. Return on assetnya, persentase pelanggan berulangnya, nah ini dia. Jadi semua pelanggannya si Total itu kategori swasta, sama sekali nggak ada pemerintahnya. Dan kategori repeat customer-nya 68,92% menurun dibanding 2021. Persentase proyek di Jawa Bali, jadi konsentrasinya terlihat di sini hanya dominan banget ngambil di proyeknya yang di Jawa Bali. Kemudian kalau jenis proyeknya seperti apa, ada namanya, mereka bagi menjadi gedung perkantoran, gedung perumahan bertingkat, dan sebagainya. Domina ini lebih merata sih ya, kalau di 2022 ya. Nggak seperti 2021, tapi tetap yang paling dominan adalah high-rise residential building atau gedung perumahan bertingkat, seperti itu. Itu yang membedakan ya dengan konstruksi yang lain. Karena kan konstruksi kayaknya kok kurang oke ya tahun ini ya, termasuk ada kasus inilah kasus itulah yang untuk konstruksi karya. Oke, terus gimana dong prospeknya? Dari kita balik lagi ke sini, tadi kan sudah dapat PBV 458 nih. Sedangkan based on price earning berarti cuma di 273. Bagaimana dengan proyeksi yang lain? Kalau kalau dia tidak terlalu ini, maka otomatis nggak ada ini ya forecastnya ya. Begitu juga dengan di sini. Sini juga nggak ada. Tapi kalau kita compare misalnya dengan peer-nya dia, si Total dengan yang lain, nah ini dia, dibilang paling murah sih nggak juga ya. Apalagi sudah kemarin kan happening banget naiknya karena orang-orang pada ngejar dividen Rp100 per lembarnya. Jadi dia tidak dibilang paling murah juga enggak, dibilang paling mahal enggak, ternyata average-nya juga di angka 17,8. Untuk peer-nya ya, tapi kalau dibandingkan dengan industri dia lebih mahal dibanding industri, sehingga sepertinya ya ini. Jadi sepertinya nunggu dulu ya, maksudnya ya nggak usah terlalu dikejar juga dividennya karena peluang bakal terjadi dividen seperti itu di tahun depan ya udah nggak bukti nggak bakal ada lagi kan karena kan laba laba ditahan yang belum ditentukan penggunaannya udah pada dihabisin kan seperti itu. Sedangkan dari sisi ownership sendiri saya lihat oke. Ya, ada beberapa aset manajemen ya, mulai dari Manulife Asset Management, Fidelity International, Citigroup, seperti ini. Oke, terus gimana prospeknya kalau menurut saya sendiri? Oke, ke teknikal dulu deh. Teknikal dulu. Nah, karena besok ex-date dari dividennya, ya besok kan ya ex-date, maka Rp100 kita langsung perkirakan dia bakal turun sampai 324. Oke, karena kisaran seperti ini. Coba saya lihat dari nah ini dia maksud saya. Jadi dia dulu populer banget nih. Saya masuk saham tuh dulu 13 kan ya. Sekitar sini dia dulu sempat 400, sempat 800 dan sebagainya. Sebelum akhirnya turun drastis dan akhirnya sideways dan ini kelihatan volumenya naik drastis justru pada saat pengumuman itu ya ini kelihatan orang pada FOMO kali ya. Wah, tapi dapat yield 20% tuh oke banget ya. Cuman pertanyaannya kalau kita nyangkut di atas, apa yang bisa dilakukan? Ada prospek ke depan atau bagaimana? Hmm, kalau melihat dari sini kan dia kemungkinan dia bakal turun 324. Ya, agak sulit juga sih ya. Maksudnya dengan hanya menargetkan laba tumbuh 3,6% dibanding tahun lalu, sepertinya ya bakal sideways juga sih nantinya. Nggak, belum, kecuali bakal ada sesuatu yang wow terkait dengan kinerja si Total ke depan. Cuman so far kan kita lihat dia lebih resilient ya so far dibanding konstruksi yang lain. Karena ya oke, sepertinya agak sulit ya. Tapi ya it's okay ya. Kalau udah ngambil ini berarti kamu bisa dapat 20% yield kan udah lumayan.
tinggal tinggal average mungkin atau bagaimana. Tapi ingat ya, ketika Anda sudah menentukan untuk membeli suatu saham, eh, ingat planningnya dulu. Jadi jangan mengejar FOMO-nya dulu, jangan mengejar, wah saya dapat cuan 20% yieldnya. Jangan itunya dulu, tapi di planning. Misalnya saya mau beli TOTL untuk PANI, untuk just dividen, jangka panjang, trading jangka pendek, atau bagaimana. Itu harus di-clearin dulu. Terus usahakan gunakan dana dingin dan sebagainya. Intinya adalah perencanaan itu penting ya. Semoga berhasil. Jadi itu aja hari ini terkait dengan analisis saham total. Semoga bisa memberikan insight buat kamu. Sehat dan cuan selalu.